Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah. Hari ini berjumpa lagi dengan saya. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang uji Fisher pada aplikasi SPSS. Namun sebelum kita melakukan praktek uji Fisher pada aplikasi SPSS, saya akan mengulas dan menjelaskan kembali tentang teori dasar dari uji Fisher ini. Di sini saya sudah menyiapkan presentasi tentang uji Fisher. Langsung saja kita lihat. Pengertian. Uji Fisher atau Fisher's Exact Test adalah uji statistik yang digunakan untuk menguji hubungan antara dua variabel kategori atau nominal dalam tabel kontingensi 2x2, terutama jika ukuran sampel kecil atau tidak memenuhi syarat uji chi-square. Misalnya, jika ada frekuensi kurang dari 5 di salah satu sel, ini disebut eksakt atau tepat karena tidak menggunakan pendekatan distribusi, melainkan menghitung probabilitas secara langsung berdasarkan distribusi hipergeometrik. Selanjutnya, tujuan uji Fisher. Tujuannya adalah untuk menguji apakah ada hubungan yang signifikan secara statistik antara dua variabel kategori. Next, kapan uji Fisher digunakan? Ada beberapa syarat dalam melakukan uji Fisher ini. Yang pertama, tabel kontingensi 2x2. Kemudian ukuran sampel kecil kurang dari 40 sampel. Ada frekuensi kurang dari 5 di salah satu sel. Data berbentuk kategori atau nominal. Alternatif dari chi-square jika asumsi tidak terpenuhi. Lanjut ke hipotesis statistik. Di sini akan ada dua kemungkinan, yaitu hipotesis 0 atau H0 dan H1 atau hipotesis alternatif. H0 adalah tidak ada hubungan antara dua variabel atau variabel bebas dan terikat independen. Kemudian H1 adalah ada hubungan antara dua variabel atau dependen. Next, interpretasi hasil. Untuk interpretasi hasil juga ada dua kemungkinan. Yang pertama, jika nilai p-value kurang dari 0,05, maka H0 ditolak, artinya ada hubungan signifikan. Sedangkan sebaliknya, kemungkinan kedua yaitu jika nilai p-value lebih dari 0,05, maka H0 diterima, artinya tidak ada hubungan signifikan. Nah teman-teman, itulah tadi teori dasar singkat tentang uji Fisher. Langsung saja kita praktek ke kasus. Ini ada contoh satu kasus yang sudah saya buat. Kasusnya adalah peneliti ingin mengetahui apakah penggunaan obat tradisional berkaitan dengan kemungkinan sembuh dari ISPA atau infeksi saluran pernapasan akut dalam waktu 7 hari. Ini ada data 14 responden yang sudah didapatkan. Kemudian di sini saya juga sudah isi datanya sesuai dengan hasil penelitian. Langkah selanjutnya, data ini akan kita kategorikan. Bergeser pada tabel yang tengah. Pada tabel ini, saya sudah mengkategorikan datanya, yaitu untuk variabel obat tradisional, saya kategorikan 1 ya, dan 2 tidak. Lalu untuk variabel status sembuh, saya kategorikan 1 sembuh dan 2 tidak. Ini nanti akan berguna saat kita input di aplikasi SPSS. Sedikit bergeser lagi pada tabel bawah ini. Ini adalah tabel cross tabulasi manual yang saya buat untuk mendefinisikan keterkaitan kedua variabel. Biar lebih paham lagi, kita langsung buka saja aplikasi SPSS. Ini adalah tampilan awal. Di sini terdapat 14 data responden yang sudah saya input. Data ini diinput berdasarkan dengan data pada kasus kita di awal tadi. Untuk bisa menginput data seperti ini, kita harus menginputkan dulu variabelnya satu persatu di menu variable view. Langsung saja kita ke variable view. Di sini ada dua variabel yang sudah saya inputkan. Variabel pertama itu obat tradisional, dan variabel kedua adalah status sembuh. Pada value, untuk obat tradisional itu kita kategorikan berdasarkan dengan yang ada pada kasus tadi. Dengan kategori 1 iya dan 2 tidak. Ini sudah saya buat, jadi tidak perlu ditambahkan lagi. Kita klik OK. Kemudian, untuk status sembuh sama, kita kategorikan juga sesuai dengan yang ada pada contoh kasus tadi. Dengan membuat kategori 1 sembuh dan 2 tidak. Jika sudah selesai seperti ini, maka kita bisa kembali lagi ke data view. Maka di sini akan tertera seperti ini. Pada variabel obat tradisional ada 2 kategori, ya dan tidak. Dan pada variabel status sembuh juga ada 2 kategori, sembuh dan tidak.
Namun pada kolom ini sebenarnya dia tidak bisa membaca kalimat kata, namun dia hanya bisa membaca dalam bentuk angka. Jeti yang kita inputkan adalah dalam bentuk angka, namun bisa kita ganti untuk kategori jika kita tekan value pada toolbar atas yang ini. Langsung saja kita lakukan uji Fisher. Klik Analyze. Pilih Descriptive Statistic. Lalu pilih Customs. Akan muncul tampilan ini. Masukkan obat tradisional ke kotak row. Lalu masukkan status sembuh ke kotak columns. Klik statistik. Centang pada chi-square. Karena untuk uji Fisher ini adalah alternatif dari uji chi-square. Klik continue. Kemudian pilih cell. Lihat apakah pada observe sudah tercentang. Kalau belum centang pada observe ini, klik continue. Lalu langkah terakhir klik OK. Maka akan muncul output hasil dari uji analisis yang kita jalankan. Baiklah, kita baca tabelnya dari awal ya. Yang pertama adalah tabel Case Processing Summary. Isi dari tabel ini adalah jumlah data yang kita input. Dan tidak ada missing di sini sehingga totalnya 100%. Tabel kedua, yaitu tabel Class Tabulation. Pada tabel ini berisi jumlah sampel dengan frekuensinya. Seperti pada tabel orang dengan obat tradisional dan sembuh itu ada 6 orang dan tidak ada 2 orang. Jadi dia berbentuk frekuensi. Lanjut ke tabel ketiga. Pada tabel inilah yang akan menentukan adakah pengaruh atau tidak. Langsung saja kita analisis tabel chi-square test. Kita lihat nilai di bagian Fisher Exact Test. Nilai yang muncul pada Exact Sig Decided adalah 0,051. Yang artinya nilai ini lebih dari 0,05 sehingga kita analisiskan berdasarkan hipotesis yaitu H0 diterima dan H1 ditolak. Jadi kesimpulannya adalah tidak ada hubungan antara penggunaan obat tradisional dengan status sembuh pada penderita ISPA. Saya rasa cukup untuk tutorial kita pada video ini. Semoga mudah untuk diikuti dan difahami, dan bisa bermanfaat bagi kita. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.